dalam ilmu. Beliau mengajar sampai beliau mengatakan, aku impakkan semua nafasku, semua jiwa dan raga setahataku untuk ilmu, untuk Rasulullah SAW. Itu beliau sampai beliau, salah satu doa beliau meminta di dalam beliau wafat, cabut nyawa kecuali berada di samping murid-muridnya, di samping kitab-kitabnya. Nah, itu sebuah makom yang tinggi, sebuah semangat yang sangat besar untuk ilmu. Selain orang-orang yang belajar kepada beliau, kemudian beliau juga ya kepada murid-murid beliau yang telah pulang, ya, yang telah pulang baik murid beliau atau murid ayahanda beliau yang pulang ke Indonesia atau ke negerinya mana-mana, beliau juga berkontribusi dengan memberikan donasi kepada mereka yang ada pesantren, yang ada majelis taklim. Itu bentuk penghargaan beliau, bentuk bagaimana kontribusi beliau untuk menyebarkan agamanya Rasulullah SAW. Dan bagaimana juga kita lihat bagaimana cerita beliau diintimidasi, kemudian diancam, bahkan diteror karena beliau mengajarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sana mengajarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak cukup dengan itu, bahkan dengan harta beliau. Dengan harta beliau juga untuk kemajuan Islam, bagaimana beliau menerima para mereka yang meminta bantuan. Maaf mereka yang kekurangan ekonominya, mereka yang memerlukan, itu mau datang kepada Abuya. Karena Abuya juga termasuk seorang ulama yang kaya raya, yang dermawan, yang terkenal di sana. Jadi tidak cukup dengan memberikan ilmu, tetapi juga memberikan dengan harta. Dan inilah hal yang sekarang di akhir zaman ini yang sebagaimana dibicarakan atau di sebuah kabar gembirakan dari para seorang habib yang mimpi Rasulullah SAW, yang mana Rasul mengatakan di akhir zaman yang paling aku senang dan aku senangi adalah ketika seseorang memberikan nafkah atau memberikan makanan untuk umatku, baik itu makanan zahir ataupun makanan batin. Makanan zahir apa? Itu dengan makanan yang kita makan sehari-hari yang bisa mengenyangkan perut kita, dan juga makanan batin. Apa makanan batin? Ilmu. Abu Yazid Muhammad sudah menjalankan keduanya. Dan bagaimana beliau akhirnya terkenal di kota Mesir, yang nggak kenal, lebih khusus lagi di Indonesia, yang mana murid-murid beliau tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, dan juga di negeri-negeri lain, di negeri-negeri jiran, di negeri Timur Tengah sana dan lain sebagainya. Insyaallah. Masya Allah, tabarakallah ya, kita banyak banget nih guys belajar mengenai. Nah, inilah contohnya kita ketika kita mengetahui sejarah, mungkin biografi seorang tokoh yang mana sangat berpengaruh juga. Itu kita banyak sekali bisa belajar di sana. Contohnya tadi kita keteladanan beliau bagaimana, kedermawanan beliau bagaimana, dan beliau tidak memandang misalnya sebelah pihak ya, semuanya dipandang rata udah. Bagi penuntut ilmu semuanya bagi beliau sama. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa ya. Banyak sekali kita dapat pelajaran pada kali ini guys. Nah, mungkin Guru Qausari, ketika antum di kota Mekah, apakah ada salah satu kayak kenangan yang mungkin sangat ya mungkin masih teringat lah sampai sekarang itu? Pasti. Di majelis beliau itu apa? Dia salah satunya yang di bawah nih kan. Ya seperti itu. Apakah ada kenangan-kenangan indah mungkin pas masih di Mekah dulu? Ya, banyak sebenarnya ya. Kalau kita cerita, saya berbicara di sini, kalau kita ceritakan tadi Abu Yazid Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, dan Al-Fakir belajar kepada putra beliau, pemangku khilafah beliau atau khalifah daripada Abu Yazid Muhammad, yaitu Dr. Abuya Sayyid Ahmad ibn Muhammad bin Alwi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki. Kalau kenangan sangat banyak Ustaz, dan
Dan itu yang saya selalu rasakan. Ya kita tidak merendahkan atau tidak melakukan majelis-majelis yang lain, semua kita majelis kita hormati selama itu majelisnya ahlu sunnah wal jamaah, apalagi majelisnya ahlu bait Rasulullah SAW, kita sangat muliakan. Tetapi ada merasakan perasaan yang saya rasakan itu gimana ya, setiap saya memasuki majelis beliau yang terlihat terhampar dengan karpet hijaunya, kemudian dengan tempat-tempat yang di situ pernah dimasuki, pernah diinjakkan kakinya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, tentunya setiap kita masuk itu kita hati kita terasa nyaman, terasa tentram, apalagi pas kita masuk kemudian Abuya ada, atau kita kadang-kadang duduk kemudian menanti kedatangan Abuya yang ingin mengajar di majelis beliau, kita merasa indah. Dan ini yang dirasakan oleh Ustaz Abdul Somad, tentunya beliau bercerita. Kata beliau, saya dari Mesir, kemudian saya diajak teman saya, kemudian datang diajak ke majelis Abu Yazid Muhammad bin Maliki. Saya nggak tahu waktu itu, kata beliau. Nah, ini beliau ceritakan sewaktu beliau datang ke Abu Yazid Ahmad bin Maliki beberapa mungkin setahun lebih yang lalu atau kurang lebih 2 tahun yang lalu, datang ke sana bercerita bagaimana setelah melihat Abu Yazid Muhammad Maliki dengan sosoknya yang tinggi, besar, ganteng, semua lengkap. Kata beliau, ya saya langsung takjub lihat ini baru-baru ulama, kata beliau. Ini saya takjub melihat bagaimana kegantengan beliau, ketampanan beliau, kemudian dengan haibah, dengan wibawanya, dengan melihat nur cahaya keilmuannya. Kata beliau, saya sangat kagum, kata Ustaz Abdul Somad. Ini beliau ceritakan suatu kedatangan beliau waktu itu untuk menyambung silaturahmi lagi kepada Abu Yazid Ahmad bin Muhammad Maliki. Dan kita merasakan hal demikian juga. Kita di sana, kita merasa memang benar yang dinamakan Rawdatul Jannah, yang dinamakan taman surga itu memang kita rasakan. Memang kita rasakan bagaimana indahnya, bagaimana tenangnya kita waktu berada di sana, tentram sekali. Semua hilang semua, pikiran ini itu semua hilang semua. Walaupun nanti kalau sudah keluar mungkin kalau sudah ini lagi bisa mikirin macam-macam lagi. Tapi waktu kita berada di sana, alhamdulillah kita merasakan hal demikian. Apalagi memandang para ulama, apalagi misalnya musim haji, itu musim haji sangat senang sekali. Bagaimana senang? Semua para ulama datang. Ulama dari Hadramaut, ulama dari Mesir, ulama dari Irak, ulama semua dari Indonesia tentunya, karena tempat kumpul mereka pada musim haji itu kumpul sebenarnya. Sebelum mereka datang ke sana kemudian berhaji, mereka juga hadir ke sana. Sampai-sampai saya mendengar kali ini ada seorang ulama yang mengatakan, amma qiblatu salatina al-Ka'bah, kata beliau, wa amma qiblatu qulubina al-Maliki. Ini pendapat seorang ulama dari Mesir. Apa kata beliau? Kiblat salat kita memang Ka'bah, tapi kiblat hati kita adalah keluarga Al-Maliki atau majelis Al-Maliki. Masya Allah. Alhamdulillah, tahaddan sunnah, alhamdulillah kita bisa duduk di majelis beliau. Alhamdulillah, syukurillah kita bisa menimba ilmu yang kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan daripada beliau. Para anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya. Dan untuk bercerita yang lain banyak pengalaman-pengalaman kita waktu berkhidmah kepada beliau, waktu dimarahin oleh beliau. Tetapi itu menjadi pernah dimarahin. Itu saya pernah datang terlambat. Saya pernah datang terlambat karena kita dengar kan dari para ulama-ulama guru-guru kita, senjatanya seorang santri atau seorang pelajar itu apa? Notes, buku dan juga pulpen. Itu senjatanya. Kayak antum ini. Nah, saya ada tadi sebenarnya lagi ini karena lagi antum lagi ini. Tentunya ini senjata seorang santri. Saya kebetulan datang agak terlambat. Waktu itu pelajaran Faidul Qadir malam hari habis maghrib. Datang ke sana saya terlambat. Datang ke sana bawa kitab. Wallah taala, saya nggak nyangka nih. Ya mungkin beliau mengkasar atau gimana, saya nggak tahu. Gak nyangka. Saya duduk paling belakang dan ini nggak mungkin kepikiran beliau ini tahu saya nggak mau bawa pulpen. Maksud saya, mana kolama? Mana pulpen ente? Katanya. Masya Allah. Ini pas kebetulan nggak bawa pulpen lagi. Kif hada talabul ilm yahmil silah, katanya. Bagaimana seorang talabul ilm nggak bawa pulpen? Orang mau berperang nggak bawa senjata? Ya konyol namanya. Itu, waduh, itu saya sangat ingat itu. Insya Allah sampai sekarang, sampai nanti, sampai besok, mungkin sampai mati tetap saya ingat itu. Dimarahin, tapi marahnya beliau untuk
membuat kita supaya disiplin, membuat kita supaya benar-benar menuntut ilmu. Jadi nggak mungkin seseorang bisa menuntut ilmu tanpa dia bermujahadah, tanpa dia nggak bawa senjata, tanpa dia nggak mengorbankan apa-apa, nggak mungkin. Nggak mungkin dapat apa itu. Perlu. Sebagaimana dikatakan kata ilmu, a'tini kullak sa'atika ba'd. Ilmu pernah berkata, kata ilmu, berikan kepadaku semua yang kau mulai, yang engkau punyai. Engkau punya harta, engkau punya tenaga, engkau punya umur, engkau punya segala-galanya, berikan dulu kepadaku, kata ilmu. Kemudian ilmu lagi, sa'atika ba'd, aku akan memberikan kepadamu sebagian kecil, sedikit. Nah, jadi apapun yang kita usahakan, banyak sedikitnya tergantung. Kalau kita banyak, insya Allah akan mendapatkan menuai yang banyak juga, tetapi banyaknya kita masih belum bisa kita katakan banyak dibandingkan para ulama terdahulu. Kalau kita bicara sejarah para ulama, sirahnya para ulama, kita menjadi malu kita. Kita bisa bercermin bagaimana rendahnya kita, bagaimana jauhnya kita, apalagi sampai dibandingkan mereka para ulama-ulama terdahulu, salafun salih. Maka dikatakan al-khair kullu khair fi ittiba'i man salaf wa syarr kullu syarr fi ittiba'i man khalaf. Kebaikan dari segala kebaikan adalah manakala kita mengikuti ulama terdahulu, salafun salih kita ikuti. Tetapi kalau sebuah kejahatan ketika kita mengikuti orang-orang sekarang yang ya tentunya jauh dibandingkan para ulama terdahulu kita, daripada ulama terdahulu para ulama salafun salih. Masya Allah, luar biasa. Banyak sekali nih pelajarannya, seperti numpuk di kepala. Dan boleh nih, maaf ya guru, boleh kita merasa iri seperti itu kan? Bukan boleh lagi, itu kita harus sebenarnya. Ghibtah, istilah kata ghibtah ini iri, tapi iri yang bagus. Ghibtah namanya. Wah, kita nih, kapan kita bisa seperti itu kan? Ya Allah, enggak kita ya, anak cucu seperti itu mungkin. Ya doa kita kan. Insya Allah nanti. Ya Rab, luar biasa, Masya Allah nih. Nah, mengenai Abuya Syed Muhammad Al-Maliki Al-Hasani ini, ada nggak guru sebuah cerita yang mungkin sangat mengena nih untuk kita nih, kan kita berada kita sebagai warga plus 62 lah ya, Indonesia nih. Nah, apakah ada sebuah cerita yang mungkin sangat kuat gitu ikatannya dengan Indonesia, itu ada nggak guru Abuya ini dengan Indonesia tuh tentunya? Apakah ada kayak ikatan antara kita orang Indonesia dan beliau itu, apakah ada guru? Oh iya, pastinya ada. Pastinya ada. Kalau tadi kita bercerita tentang kontribusi beliau ya, tentu ada cerita. Memang dahulunya beliau dakwah ke Indonesia, kemudian kemana-mana ya, termasuk ke Banjar. Saya cerita lagi ke Banjar. Pernah ke Banjar beliau. Beberapa kali beliau ke Banjar. Ada fotonya. Saya mendapat fotonya dari salah satu putra daripada Kiai Badruddin, yaitu Dr. Diauddin. Beliau anak daripada Kiai Badruddin. Melihatkan foto-foto sewaktu Abuya Syed Muhammad Maliki datang ke Banjar. Itu di tempat di Kiai Haji Badruddin atau terkenal guru ibad, dan disambut oleh para ulama-ulama pada waktu itu. Ada Abah Guru Sukumpul, ada Ayah Guru Syukri, dan para ulama-ulama yang ada di sini. Jadi setelah sekian lama beliau berdakwah ke Indonesia, tentunya bukan cuma Indonesia, di Afrika, ke Mesir dan lain sebagainya. Jadi permintaan daripada mereka, para ulama-ulama yang dahulu, sewaktu beliau datang, ini diceritakan, sewaktu beliau datang ke Solo ya. Ke Solo nih? Waktu datang ke Solo, beliau datang, kita melihat bagaimana beliau orangnya tinggi besar, tampan, memakai pakaian putih, serban putih, sampai orang-orang pada waktu itu melihat beliau, kedatangan beliau itu histeris. Ini bukan cucunya Rasulullah lagi nih. Sampai ada mengatakan, wah ini kayak malaikat ini yang datang ini. Masya Allah. Saking mereka takjub melihat keindahan. Tentunya keindahan beliau bukan cuma kegantengan, ketampanan beliau, tetapi hatinya yang membuat beliau orang terpana melihat keindahan beliau tersebut. Waktu itu datang beliau ke Solo beliau itu. Jadi akhirnya para habaib, para sadah pada waktu juga para kiai-kiai, mereka meminta kepada Abuya Syed Muhammad bin Al-Maliki untuk membuat sebuah wadah, model kayak pesantren lah kalau di Indonesia, atau kalau di sana namanya rubat, itu di Hadramaut atau di
Di Mekah, di Madinah itu namanya rupat. Terus jenisnya semacam gitu. Mereka meminta untuk Abu Yazid Muhammad Malik ini mendidik siapa? Mendidik anak-anak mereka. Mendidik anak-anak mereka dengan tarbiyah nabawiyah, dengan didikan yang mana baginda Rasul SAW pada mendidik para sahabat-sahabatnya dan menjadi para penyambung lidah baginda Rasul SAW. Maka akhirnya pun Abuya ingin mengabulkan permintaan para ulama, para habaib, para kiai yang ada khususnya di Indonesia pada waktu itu, dan beliau akhirnya bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar itu bisa terlaksana akhirnya. Dan beliau ada syarat-syarat yang mungkin kita tidak usah menceritakan di sini. Akhirnya beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terlaksana hal tersebut. Hanya ada datang sebuah bisyarah seorang ulama dari sebuah negeri di Timur Tengah juga yang menyampaikan amanah daripada baginda Rasulullah SAW bahwasanya apa yang diniatkan oleh beliau Muhammad itu silahkan dilaksanakan. Kalau apa beliau meminta, tidaklah menjadi musyrik, tidaklah menjadi pelindung atau pembina daripada rubat tersebut kecuali Rasulullah dan Sayyidah Fatimah. Masya Allah. Akhirnya beliau menginikan dan beliau melaksanakan hal tersebut. Bagaimana tarbiyah nabawiyah, tarbiyah baginda Rasulullah SAW mendidik para sahabat-sahabatnya. Di sana bagaimana sih nama Anas bin Malik berkhidmah kepada Rasulullah SAW, di sana juga dipraktekkan yang namanya khidmah. Karena menurut Abu Yazid Maliki, orang yang berkhidmah itu lebih aku sayangi daripada orang yang giat belajar saja tapi tidak berkhidmah. Dan nampak bagaimana sih Anas bin Malik mendapatkan keberkahan umur yang panjang, mendapatkan anak-anak yang banyak dan mendapatkan kekayaan yang berlimpah dengan berkat khidmahnya kepada Rasulullah SAW. Itu yang dia praktekkan Abu Yazid Maliki kepada murid-muridnya, dan beliau menganggap murid bukan sekedar murid, tetapi juga menganggap murid adalah anak. Dan itulah sebenarnya karena guru adalah seorang orang tua bagi anak, karena kan orang tua kita ada 3. Ada orang tua kita yang secara biologis, ya kan, atau orang tua kita yang mama kita melahirkan kita. Ada orang tua yang kita menikah dengan putrinya atau mertua kita. Ada juga yang dinamakan guru. Dan ini adalah ikatan yang sangat erat. Bukan cuma dunia tapi sampai di akhirat. Akan berdampak ke orang guru tersebut, akan bisa menyelamatkan dia di dunia dan akhirat. Dan kebalikannya, naudzubillah min dzalik juga, seorang yang durhaka kepada gurunya juga tidak selamat. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai. Tapi kita insyaallah kita bisa belajar daripada itu semuanya insyaallah. Masya Allah, luar biasa banget nih asli. Malam ini gue merasakan hal yang ngebayangin cerita beliau tadi, bagaimana beliau ada di majelis gitu kan. Terus sempat ada cerita-cerita yang mungkin sedikit kagum, tapi ada takjubnya juga kan tadi yang ditegur tadi. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Saya sangat ini. Sebenarnya yang lain juga ada sih. Masih banyak. Masih banyak cerita-cerita itu, cuma satu yang saya sangat ingat. Nanti kapan-kapan kita kupas lagi. Siap. Wah, luar biasa ya. Dan mungkin ini Guru, Guru ada pesan nggak buat teman-teman semua mungkin mengenai bagaimana cara kita yang baik dan benar belajar sejarah itu mungkin seperti apa? Karena tidak bisa dipungkiri ada banyak sekali yang menyimpangkan sejarah-sejarah untuk mungkin dalam tanda kutip mengambil suatu kepentingan lah, ada sebuah kepentingan lah di sana. Nah, mungkin ada saran atau masukan buat teman-teman semua bagaimana cara belajar terutama tentang sejarah yang benar seperti itu. Benar ya. Tentunya semua bukannya sejarah sebenarnya ilmu. Pada secara umum ilmu, tapi pada lebih khusus lagi masalah sejarah tentunya ya. Karena sebagaimana ilmu dikatakan oleh Ibn Sirin, "Anal ilmuddin, fanzuru amman takhuduna innakum." Karena ilmu itu adalah agama, maka hati-hatilah dari mana kita mengambil agama tersebut, dari mana mengambil ilmu tersebut. Ya, salah satu daripada ilmu sejarah tentunya, ya kan? Kita bisa mempelajari sejarah Rasulullah misalnya,
para sahabat misalnya bagaimana, ya tentunya kita harus mengambil daripada referensi-referensi daripada rujukan kitab-kitab rujukan yang memang itu mu'tamad, memang itu diakui oleh ulama-ulama dunia, bukan sekedar sebuah tulisan yang tidak ada pertanggungjawabannya, asal tulis saja enggak. Kita harus hati-hati benar-benar juga. Ya kan sekarang kita bisa lihat mau di YouTube kah atau di Google atau dimanapun di website manapun kita bisa membuka, tapi kita lihat, perhatikan dari mana referensinya, dari mana tuh. Apakah benar-benar ini bisa ya? Sekarang kita banyak ada orang maaf misalnya orang-orang yang benci sama Islam, orang-orang orientalis, misalnya dia mengungkapkan sebuah sejarah, ya kan? Kemudian di sana ada kepentingan, maka dia membuat sejarah tersebut sesuai kehendaknya dia. Membuat sebuah alur cerita sejarah yang tentunya kita tidak bisa mensahkan, membenarkan atau menyalahkan karena kita tidak hidup di zaman itu. Sejarah kan masa lampau, masa lalu, kecuali memang kita harus mengambil daripada referensi-referensi yang memang itu kevalitannya kita bisa pertanggungjawabkan begitu. Tidak sembarangan tidak sembarangan mengambil walaupun itu sejarah dan secara umum ilmu. Karena dalam sejarah ada ilmu juga, ya kan? Ilmu buat kita untuk langkah dalam kehidupan kita bisa mengkaji daripada sejarah. Kejayaan sebuah negeri, kejubuan sebuah negara, kehancuran sebuah negeri atau kebudayaan kita bisa lihat dari situ, dan itu menjadi pelajaran adalah ilmu bagi kita, dan pengalaman tentunya itu bisa dijadikan bekal untuk kita insya Allah. Jadi ya berhati-hatilah kita melihat dulu sejarah, kita baca, nggak asal baca. Sejarah kita harus lihat juga referensinya dari mana, siapa penulis sejarah tersebut, atau pelaku sejarahnya siapa. Kita harus benar-benar memperhatikan hal tersebut insya Allah. Bahkan 1 detik yang lalu pun itu adalah sebuah sejarah. Apalagi si dia misalnya yang sudah menjadi masa lalu, mungkin itu adalah sejarah hidup kita yang kita bisa belajar juga. Belajar juga itu. Sedih bercanda nih, maaf ya. Benar, pengalaman adalah sebuah ilmu juga, dan itu juga sebuah pembelajaran. Masya Allah ya, itulah sejarah luar biasa ya sejarah. Karena kita pun tidak bisa mengenal Rasulullah yang tidak ada di zaman kita sekarang, mungkin secara zahir kita bisa belajar melalui sirah nabawiyah, ya kan? Benar, itu sangat-sangat ya mungkin nanti suatu saat kita bakalan ngobrol-ngobrol mengenai sirah nabawiyah. Insyaallah penting sangat penting. Dan buat kalian semua nih yang mungkin ada pertanyaan mungkin atau apa yang dibahas lagi nih bersama Guru Qosari, nanti boleh silahkan bisa di typing aja di bawah tuh, di komen deh, langsung di komen aja. Dan mungkin kayaknya kita next bahas apa lagi nih Guru? Mungkin terserah menurut antum nih, supaya mereka penasaran nih, kita bakal ngebahas apa lagi? Ya kalau bikin penasaran jangan dikasih tahu dulu. Oh jangan dikasih tahu. Nah itu benar sekali tuh. Jadi clue-nya jangan dikasih tahu kata beliau. Nah oke, langsung aja mungkin kita lanjut lagi nanti di next video setelah ini mungkin insyaallah. Dan terima kasih banyak Guru Qosari atas meluangkan waktunya. Pak Rehna, senang kita insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih banyak dan merepotkan juga ya, ada merepotkan, kita senang selama itu untuk agama yang mudah-mudahan kita bisa meniru para pendahulu-pendahulu kita lah dalam dakwahnya. Kita sangat jauh dibandingkan mereka pendahulu-pendahulu kita, tapi minimal lah la yudrukuluh. Apa yang nggak bisa kita ambil semua, ya kita nggak meninggalkan semuanya, sedikit lah insyaallah. Kita mengikut mereka step by step insyaallah, sedikit demi sedikit insyaallah bisa mengikuti jejak mereka, para ulama-ulama salafun saleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah meluangkan waktu kalian untuk menonton tayangan ini, dan kita berada di akhir acara. Nanti kita bakal bikin video lagi seperti ini tentunya dengan tajuk mungkin Betakun Guru. Nah, gue pakai bahasa Banjar nih supaya orang-orang Banjar juga insya Allah mudah-mudahan kita semua mari kita melek sejarah, karena jangan sampai sejarah-sejarah masa lalu itu mudah untuk diselewengkan ketika kita nanti mungkin tidak ada lagi. Sejarah-sejarah yang ada mungkin dirubah, anak cucu kita mungkin nanti bakalan bingung karena sejarah banyak yang berubah. Jangan sampai itu terjadi. So buat kalian semua jangan lupa like, subscribe juga, dan komen di bawah tentunya, dan aktifkan loncengnya tuh
biar kalian mengetahui jika Melek Sejarah akan upload video terbaru seperti itu ya. So buat kalian semua, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih untuk Guru Kosari juga atas waktunya. Gua akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.